Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum ma'afin fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat luhud dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita aturkan kehadiran Allah Rabbul Jalil melainkan rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya yang tidak terhingga. Karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita pada Jumat kali ini kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke rumahnya ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, yakni melaksanakan solat fardu jamaah Jumat yang insyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kehadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam dan salawat kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan inti khutbah kita pada Jumat kali ini, khatib mengajak kepada kita semua yang hadir untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata kita laksanakan semua perintahnya dan kita jauhi semua larangannya. Di saat perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, maka insya Allah di saat kita meninggalkan alam dunia ini, berpisah roh kita dengan jasad, mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui wahyu mimbar kita pada Jumat kali ini, khatib mengutip sebuah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha minkum ma'afin fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat luhud dunya. Kata Rasul, barang siapa yang di pagi harinya sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makan di hari itu, faka'annama hizat luhud dunya, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Melalui hadis tadi ada tentang kenikmatan hidup. 3 kenikmatan hidup yang didapatkan oleh manusia. Barang siapa kenikmatan hidup tadi diberikan oleh Allah kepadanya, maka seolah-olah dunia ini adalah miliknya, kata Rasul. Apakah 3 kenikmatan hidup tadi? Kata Rasul, yang pertama adalah badan yang sehat atau sehat jasmaninya. Kita yakin dan percaya semua orang pasti menginginkan badan yang sehat. Namun dengan bertambahnya usia kita, masuk usia 40, 50, 60 dan 70 tahun ke atas, nikmat kesehatan kita perlahan-lahan diambil oleh Allah. Dulu sewaktu badan masih sehat, tenaga masih kuat, apapun yang dimakan terasa nikmat. Namun tatkala badan sudah mulai sepuh, ibarat matahari sudah hampir terbenam di ufuk barat, maka perlahan-lahan tubuh ini semakin lemah. Apapun yang dimakan sudah tidak nikmat. Kenapa? Karena banyak penyakit yang menggerogoti di anggota tubuh kita. Dulu waktu badan sehat, waktu segar bugarnya, tidak ada yang namanya asam urat, tidak ada yang namanya asam lambung, tidak ada yang namanya kolesterol, tidak ada yang namanya stroke dan lain sebagainya. Tetapi dengan bertambahnya usia kita, penyakit itu perlahan-lahan menghampiri. Makanya kita dianjurkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak berdoa. Apa doa kita? Di antaranya wa'afiyatan fil jasadina, ya Allah, berikan kami badan sehat ya Allah. Di saat kita dikaruniai badan yang sehat, maka insya Allah aktivitas kita berjalan dengan lancar. Ibadah kita semakin khusyuk kepada Allah. Kenapa? Karena badan kita sehat. Tapi kalau badan kita sudah mulai sakit-sakitan, ibadah sudah berat. Kenapa? Karena penyakit itu merasa sungguh menyiksa diri. Makanya dianjurkan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan badan kita dikaruniai oleh Allah badan yang sehat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Cukupkah dengan badan yang sehat saja hidup menjadi tenang? Cukupkah dengan badan yang sehat saja hidup menjadi nikmat? Tentu tidak. Kalau seandainya hanya dengan badan yang sehat saja hidup tenang, hidup tentram, hidup nyaman, maka tidak akan ada orang yang frustasi, tidak akan ada orang yang dalam gangguan jiwa, tidak akan ada orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak cukup rupanya dengan badan yang sehat saja. Maka yang kedua kata Rasulullah, supaya hidup nikmat, supaya hidup tentram, yang kedua kata Rasul adalah memiliki jiwa ataupun hati yang tenang. Di samping badan yang sehat, memiliki jasmani yang tenang sangatlah penting. Sumber ketenangan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak mempertuhankan yang namanya makhluk. Di saat hati tunduk kepada makhluk, di saat hati tunduk kepada manusia, di saat hati tunduk kepada benda, di saat hati tunduk kepada selain Allah, maka mustahil hati akan tentram mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak mengingat yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati lalai, di saat fikiran lengah, maka banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati sudah mulai mempertuhankan makhluk, maka hati kembalikan lagi mengingat Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di saat badan sehat, hati sudah menjadi tenang,
maka otomatis nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini bukan selamanya di dunia. Dunia sifatnya fana, yang kekal dan abadi adalah Allah. Kemana kampung halaman kita? Kampung halaman kita adalah yaumil akhirah nanti. Di sanalah kita ditempatkan, di sanalah kita dikembalikan. Maka sebelum kita kembali ke kampung halaman kita, kita dianjurkan banyak-banyak membersihkan hati nurani kita. Supaya apa? Supaya nanti di saat kita menghadap Allah, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Apa panggilan Allah? Di dalam surah Al-Fat ayat 27 sampai 30 dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di saat kita sakaratul maut, kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dengan panggilan jiwa yang tenang. Dialah yang memberikan roh kita, dialah yang memberikan kenikmatan kepada kita, dan dia pula lah yang memutus kenikmatan itu. Apa itu kenikmatannya? Kenikmatannya adalah semasa hidup di dunia. Maka tatkala kenikmatan itu berakhir, berpisah kita dengan alam dunia, berpisah kita dengan makhluk, berpisah kita dengan anak dan istri, mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kalaulah panggilan ini ditujukan oleh Allah kepada kita, alangkah bahagianya hidup ini. Kenapa? Karena sudah barang tentu hidup di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan kenikmatan hidup yang hakiki. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang menjadi faktor penyebab kenikmatan hidup adalah memiliki makanan yang cukup. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi bukan hanya badan sehat saja, jiwa tenang saja. Yang namanya kebutuhan makanan kita cukup juga menjadi penyebab kenikmatan hidup mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikianlah khutbah kita yang singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat badan yang sehat, kemudian hati yang selalu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kebutuhan kita, di antaranya makan minum kita cukup terpenuhi. Jika itu telah terlaksana, jika itu telah terwujud dalam diri kita, maka insya Allah kita telah merasakan kenikmatan hidup di dunia ini beserta isinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.